Aduh, nama Mohan Hasian lagi viral di X ya. Founder dari brand Tank Insomnia lagi viral atas dugaan melakukan, lu bisa lihat sendiri, udah viral juga di TikTok, di IG, udah dibahas ramai. Sebenarnya korban bercerita dengan inisial M kejadiannya, cuman netizen dan media semua langsung mengaitkan ke orang tersebut. Bahkan USS Urban Sneaker Society juga udah klarifikasi, brandnya Mohan sendiri Tank Insomnia juga udah klarifikasi. Di sini Dr. Tirta juga sampai nanggepin. Orang yang saya kenal dan saya respect di dunia brand lokal dan fashion lokal, jujur video klarifikasinya mengecewakan. Itu alasan kenapa dalam kasus pelecehan seksual selalu korban harus didukung terlebih dahulu. Kamu pikir pakai logikamu, sudah akun real pernah kerja as a model, tuduhannya itu kan banyak, nggak satu atau dua, belasan coy, belasan, dan Anda harus menjelaskan satu-satu. Intinya di sini dia tuh nunjukin kalau dia tuh kecewa sama klarifikasinya Mohan, ditambah dia ngejelasin kenapa kita tuh harus berdiri bersama korban. Kalian nonton aja full videonya ya, biar kalian nggak salah tangkap. Sampai sekarang direkam, Mohan tuh udah klarifikasi 2 kali. Yang pertama klarifikasi lewat video di story, yang kedua dia bikin narasi. Lu bisa baca sendiri, cuman dari sini klarifikasinya gue agak sedikit nggak paham sih bro. Di sini dia bilang, intinya ya, gue garis besarin, intinya dia tidak melakukan apa yang dituduhkan dan dia menyesal atas kegaduhan yang terjadi. Cuma di sini ada kata-kata, semua kesalahan yang terjadi di masa lalu adalah murni kekhilafan saya dengan wanita lain. Gue nggak paham, apa mungkin wanita yang dimaksud bukan yang ini ngadu, ada wanita lain? Gue juga nggak paham. Coba kalian yang ngikutin dia kasih komen di bawah, atau gue ketinggalan info ya. Cuma kalau dari kata-kata ini ya, makin kayak mikir apa emang benar terjadi gitu, dengan semua kesalahan yang terjadi masa lalu adalah murni kekhilafan saya dengan wanita lain. Menurut gua Mohan harus cepat-cepat klarifikasi lagi ya. Ini klarifikasi belum menjawab apapun dari kejadian yang ada. Kalau gue lihat nih klarifikasinya masih soal dia meminta maaf atas kegaduhan yang ada, dan yang wanita lain ini harus klarifikasi lagi sih, maksudnya gimana? Kenapa? Karena jangan terlalu lama, jangan terlalu larut, nanti kayak kasus Gofar ya. Lu tahu sendiri kasus Gofar, dia lama banget klarifikasi. Gofar mencernanya lama banget. Karena mungkin gue juga paham sih, kejadian udah lama, dia mencari tahu dulu. Cuma kalau terlalu lama klarifikasi dan gak ngejawab, ya bisa jadi serangan gitu, makin parah, lu makin kayak tertuduh gitu. Kok lu gak ngejawab? Gue mau bahas sedikit kronologinya dan apa sih yang bisa kita petik dari kejadian ini. Ya lu udah tahu sendiri lah, brand Tank Insomnia, brand yang mungkin salah satu brand lama yang mungkin core-nya kuat banget, disukai sama anak-anak muda. Kalau gue lihat tuh mirip Rip and Deep tapi versi lokal. Yang bikin foundernya namanya Mohan Hasian. Orangnya ini gimana? Dikenal nyeleneh, tengil gitu. Kalau bikin konten suka ngelucu atau gimana, lu bisa lihat sendiri lah. Dia kalau bikin konten biasanya di seputaran begitu, sama fashion juga, bareng juga sama Jojo, keliling-keliling. Ya cukup sering dilihat lah. Nah, Mohan Hasian ini dikenal sebagai panutan dari anak-anak mungkin Gen Z. Kenapa? Dengan gaya dia ngebangun brandnya dari nol, stylenya dia yang keren, dia dilihat punya keluarga bahagia, hubungan dia sama istrinya tuh kayak idola para Gen Z lah. Kenapa? Karena sama-sama keren, anak muda yang keren, yang menolak tua gitu. Terus itu orang kalau nyebut hubungan yang seru tuh Bimo Pede sama Mohan tuh paling sering disebut. Jadi impian tiap orang, pengen punya satu yang begini, biasa begitu kan. Jadi di X, korban pada Minggu 8 Februari 2026 bikin tweetan, bukan tweet kali ya, dia bikin utasan lah. Jadi ada tweetan 8 Februari 2026, perempuan bernama SAA Rumanis ngebikin tweetan, bukan tweetan lah, utasan kali ya, tentang dia lagi photoshoot dengan brand yang foundernya tuh M, photoshoot untuk produknya. Peristiwa dugaan dikatakan terjadi saat sesi photoshoot di Mei 2025 tahun lalu bro. Ini gue ngomong harus sangat hati-hati banget ya. Jadi pada bulan Mei 2025, ini gue bacain juga ya, saya dapat job sebagai talent untuk photoshoot atau video shoot untuk salah satu brand lokal terkenal dengan owner inisial M. Pada saat photoshoot tidak ada hal aneh, semua berjalan lancar, normal aja. Pokoknya setelah photoshoot selesai, sempat ada momen ketika korban tuh berduaan dengan owner yang inisial M ini. Jadi dia ditinggal duaan di tempat photoshoot. Intinya korban ngerasa kalau dia tuh agak dipaksa. Ya, gue susah nge-rap lah. Kalau kita nge-rap ya, lu tahu sendiri nge-rap. Agak dipaksa, udah ditolak secara tegas, tapi karena ketakutan tetap dipaksa jadi nggak bisa apa-apa. Sebenarnya korban di sini menulis dia sudah mencakar, memukul. Cuman ya tenaga perempuan bisa apa sih? Ya susah lah ngelawan satu laki-laki bro. Saya hanya berharap
bisa keluar dengan selamat. Dia tuh cuma berharap itu si korban. Tapi owner M tetap tidak peduli. Saya menolak berkali-kali. Dia menahan tangan saya, kemudian dia menunjukkan detailnya. Gue nggak akan bacain. Intinya kurang lebih seperti itu. Lu baca sendiri aja. Udah gitu, korban tuh menghubungi talent skuternya dan berbagi pengalaman. Dia bilang tidak pernah ada kejadian seperti itu dan tidak bisa melakukan apapun karena dia cuma seorang pekerja. Dia udah ngadu intinya ke talent skuternya. Cuman di sini intinya saat melancarkan aksinya, akhirnya si orang yang diduga M ini gak jadi melanjutkan karena mungkin si korban melakukan perlawanan dan dia jadi ngerasa oh ya udah deh. Setelah kejadian tersebut saya mengetahui bahwa M sudah punya istri dan anak. Saya trauma melihat wajah beliau di media, rasanya saya mau muntah dan terus mengingat kejadian tersebut. Dan di sini muncul juga beberapa korban yang mengaku juga, cuman aduh gua nggak bisa bacain, kalian baca sendiri aja. Cuma kurang lebih seperti itu. Patut diapresiasi bahwa korban sudah berani bercerita kalau menurut gua, karena nggak segampang itu. Kenapa? Temen gue juga ada yang pernah mengalami, berat banget untuk cerita. Intinya nggak gampang lah untuk cerita, bahkan dipendem-pendem, suka tiba-tiba nangis sendiri, kasihan. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari kasus kayak gini? Kalau menurut gua kasus kayak gini tuh dari dulu ini kasus sering banget terjadi, dan kasus-kasus begini untuk korban tuh sebenarnya kasihan banget karena nggak bisa apa-apa, mau ngomong susah, mau ini susah, mau apa susah. Jadi kalau menurut gua kasihan sih untuk para korban ketika cerita nanti dibilang halu, dibilang bohong, karena memang pembuktiannya susah banget bro untuk kejadian seperti ini. Pembuktiannya tuh nggak gampang. Pasti kan kalau misalnya dia lapor polisi butuh bukti kan. Nah ini buktinya tuh itu susah sih untuk ngumpulin bukti-buktinya. Untuk para korban yang ngalamin, cari orang yang nyaman untuk bercerita dahulu. Tuangin di situ, kalau nggak ada lu mungkin harus ke psikolog, ceritain semuanya biar lu lega dulu, tenangin dulu, legain dulu semua, keluarin dulu unek-unek. Nggak ketahan gitu. Kalau ketahan sendiri tuh nggak enak banget, beban dipikul sendiri. Yang kedua, masalah speak up di medsos. Menurut gua apakah perlu speak up di medsos? Menurut gua perlu, cuman di balik speak up tuh selalu ada konsekuensi. Harus siapin mental juga karena lu bakal jadi sorotan publik. Bahkan kalau lu udah sama tergolong artis ya mungkin bisa terjadi ancaman bahkan. Jadi lu harus siapin mental juga. Sebenarnya serba salah juga sih. Bingung juga sih harus ngapain gitu. Untuk para teman-teman, para korban cerita ke lu responnya yang bener bangke gitu. Kalau misalnya ada temen lu cerita nangis-nangis, intinya lu percaya dulu aja, percaya dulu. Sementara lu percaya dulu supaya dia nyaman untuk bercerita gitu. Jangan lu bilang, kok lu mau? Ya lu kan lu baru cerita sekarang. Hati-hati lu cerita kena pencemaran nama baik lo. Jangan lu gituin, dengerin dulu aja gitu. Ikut menyelami perasaan dia, pahami posisi dia, biar dia lega dulu udah teman cerita. Tapi jangan sampai lu sebarin tanpa izin korban. Ya, lu harus tetap ngekip cerita dia, karena kalau lu umbar ya lu nyakitin dia juga si korban. Jadi untuk teman cerita tolong jangan nyela pembicaraan, jangan nyela, jangan menghakimi, karena kalau udah dialami berat banget sih. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk para netizen? Kalau menurut gua, yang pertama lu harus mendengarkan cerita korban dulu. Jangan langsung lu judge. Dengerin dulu, layak untuk didengar menurut gua setiap orang. Bahkan pelaku pun menurut gua juga layak didengar. Jadi untuk pelaku kalau menurut gua harus cepat-cepat kasih klarifikasi, jangan terlalu lama. Kenapa? Kalau lu terlalu lama klarifikasi yang ada malah blunder. Apa yang lu udah bangun puluhan tahun, karya lu sebagai artis bisa rusak gitu karena kelakuan lu. Jadi lu harus cepet kasih klarifikasi, mau bener mau enggak tetap lu harus kasih klarifikasi, penting. Mungkin lu bisa ke akunnya, tapi lu cukup minta kejelasan. Ini gimana, ini beneran, minta kejelasan. Karya yang udah dibangun puluhan tahun bisa menjadi rusak karena apa yang dilakukan kita untuk sesaat. Menurut gua kehidupan artis itu kita nggak ada yang tahu ya. Di luar kelihatan happy, di luar kelihatan mungkin banyak hal-hal indah, cuman mungkin dalamnya banyak banget yang sisi gelap yang mungkin kita nggak tahu juga ya. Jadi kita mungkin jangan ngebandingin dengan kehidupan artis mah enak. Nggak, segitu dari gua. Semoga yang terbaik lah, semoga kasusnya cepat-cepat kelar, bisa mendapatkan keadilan ya. See you.